Halo Sobat Tani, perkenalkan kami dari petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu. Selamat datang di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Halo Sobat Tani, Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas dan menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Timur loh, serta menunjang calon ibu kota negara. Pemerintah daerah pun berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Namun, banyaknya kendala dalam produksi pangan di Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai produktivitas yang tinggi. Dampak penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan tanpa menambahkan bahan organik menyebabkan jutaan lahan pertanian produktif nasional dalam keadaan kritis atau mengalami pengurangan produktivitas yang sangat signifikan. Kemudahan pertanian dengan adanya pupuk kimia tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan sudah menjadi budaya. Penggunaan pupuk kimia berlebihan hampir di seluruh sentra pertanian di Indonesia dengan slogan kalau mau panen banyak harus banyak pupuk. Ini adalah fakta di alam pertanian Indonesia, bahkan untuk kebutuhan kimia penunjang lain seperti pestisida semakin mahal, semakin senang dibeli petani karena langsung terlihat reaksi tanpa memikirkan dampak. Tetapi hari ini semua yang terjadi berbeda. Adanya krisis global akibat COVID-19 dan perang Rusia dan Ukraina berdampak pada ketersediaan pupuk nasional. Petani mulai bingung dan kita semua harus mencari solusi dalam menghadapi ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas dan menyikapi mahalnya harga pupuk kimia non-subsidi. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus akan mengakibatkan terikatnya unsur zat hara yang ada dalam tanah oleh molekul-molekul kimiawi sehingga regenerasi humus tidak dapat berlangsung lagi, sehingga pada akhirnya tanah akan menjadi tandus. Selain itu, tanah juga akan menjadi keras dan mikroorganisme yang merugikan banyak berkembang. Nah, dalam rangka mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern sesuai semboyan Menteri Pertanian, pemerintah mendukung penerapan hasil-hasil inovasi sederhana, terutama yang dikembangkan oleh petani. Salah satunya adalah Biosaka. Apa sih itu Elisitor Biosaka? Yuk, mari kita bahas bersama. Biosaka berasal dari kata bio yang berarti hayati atau tumbuhan, dan saka merupakan singkatan dari selamatkan alam dan kembali ke alam. Dengan kata lain, mengandung makna sumber daya hayati merupakan agen yang dapat menyelamatkan alam dengan kembali pada mekanisme dan pola hidup yang selaras dengan alam. Biosaka adalah sebuah formula untuk pertanian yang berasal dari ekstraksi tanaman seluruh ragam hayati dengan metode peremasan tangan dan diaduk secara perlahan dengan media air sebagai pelarut ekstraksi. Halo Sobat Tani, di sini kami akan memilih rumput-rumputan atau daun-daunan yang sehat, sempurna, ukuran daun simetris, tidak terkena hama penyakit, tidak bolong-bolong, tidak jamuran, ujung daun tidak kusam, dan warna daun rata. Ambil agak kepucuk, boleh diambil 2 sampai 4 daun dengan batangnya. Jangan ambil rumput yang berduri ya, agar tidak melukai tangan waktu meremas. Rumput-rumputan atau daun-daunan yang juga bagus adalah yang tumbuh di tempat ekstrim, tumbuh di pinggir jalan kering dan berbatu, di dinding atau di tembok, pegunungan berbatu, di tanah pH rendah atau masam, di lahan rawa dan air genangan sepanjang tahun, atau tanaman buah atau pohon tumbuh di pinggir jalan dan selalu berbuah saat musim buah tanpa dipupuk. Tanaman tumbuh di kadar garam tinggi dan tanaman tumbuh sehat sempurna, padahal tanaman lain di sekitar terserang hama penyakit atau jamur. Nah, setelah kita mempersiapkan bahan, kesiapan alatnya ini mudah banget didapat, yaitu baskom, gayung, saringan, corong, gunting, atau botol untuk tempat penyimpanan, dan TDS. Halo Sobat Tani, yuk kita intip cara pembuatan Elisitor Biosaka. Meremas didahului dengan berdoa,
dan dilakukan dengan sabar, ikhlas, penuh hati, dan fokus. Campurkan bahan dengan air bersih sebanyak 2-5 liter dalam wadah yang sudah disiapkan. Lakukan peremasan dengan tangan kanan, sementara tangan kiri memegang pangkal bahan. Sekali meremas diikuti sekali memutar atau mengaduk air ke kiri. Tangan kanan bergerak memutar air ke kiri berlawanan arah jarum jam sambil mengumpulkan bahan yang tercecer sambil tetap remas. Diremas sampai selesai, tidak berhenti, tidak sampai hancur batangnya. Tangan tidak boleh diangkat, tangan tetap di dalam air dan tidak berganti orang. Lebih efektif pada saat meremas bahan Biosaka dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok daripada membuat sendiri-sendiri. Meremas rumput tidak boleh menggunakan blender, mesin ditumbuk, tetapi harus menggunakan tangan karena ada interaksi antara tangan dengan rumput sebagai makhluk hidup, sebagaimana halnya membuat cincau, sehingga Biosaka tidak bisa dibuat pabrikan dan diperjualbelikan loh, karena semua petani bisa membuatnya sendiri. Peremasan dilakukan sampai ramuan homogen, sebenarnya hingga koheren atau harmoni. Disebut homogen karena menyatu air dengan saripati rumput atau daun. Untuk larutan mencapai homogen perlu waktu kisaran 10-20 menit. Ciri-ciri visual bahwa Biosaka disebut homogen, tidak mengendap, merata, homogenitas dalam botol mulai dari bagian atas, tengah, dan bawah. Tidak timbul gas, tidak ada butiran, bibir permukaan membentuk pola cincin. Ramuan Biosaka terlihat pekat dan mengkilap, di terawang tidak bening, bisa berwarna hijau, biru, merah sesuai dengan warna rumput atau daun yang digunakan. Bagi Biosaka homogen yang sempurna bisa disimpan hingga 5 tahun loh. Lama ya. Kepekatan ramuan Biosaka dapat diukur dengan menggunakan alat Total Dissolved Solid TDS. Harganya murah, dapat dibeli di toko maupun online. Mengukur TDS pada saat sebelum dan setelah diremas, peningkatan deltanya minimal 200 ppm, sebaiknya di atas 300 ppm, dan untuk menjadi homogen sempurna di atas 500 ppm. Ukuran TDS ini bukan satu-satunya cara untuk mengukur Biosaka secara homogen, tetapi hanya alat bantu saja. Masih banyak alat ukur lain. Biosaka bukanlah pupuk atau pestisida, melainkan elisitor ya Sobat Tani, yaitu senyawa kimia yang dapat memicu respon fisiologi, morfologi pada tanaman menjadi lebih baik, memberikan sinyal positif bagi membran sel pada akar sehingga lebih energik dan produktif. Biosaka adalah salah satu sistem teknologi terbarukan dalam perkembangan dunia pertanian organik modern yang terbentuk sebagai bioteknologi. Biosaka merupakan penemuan dari seorang pemuda tani bernama Muhammad Ansar dari Blitar. Selanjutnya, ramuan Biosaka disaring menggunakan alat saring dan dimasukkan ke dalam botol atau jerigen menggunakan corong. Ramuan Biosaka langsung bisa diaplikasikan dan sisanya dapat disimpan. Aplikasi penyemprotan. Alat semprot harus bersih dari kandungan sisa pestisida. Dosis penyemprotan untuk padi dan jagung 40 ml per tangki semprot. Untuk aneka kacang dan umbi 30 ml per tangki dan hortikultura 10 ml per tangki. Untuk 1 hektar lahan sekitar aplikasi cukup 2-4 tangki sprayer. Kapasitas tangki yang dipakai 15-16 liter ya Sobat Tani. Untuk padi dan jagung, aplikasi pertama pada umur 7-10 hari setelah tanam dan dilanjutkan 7 kali semusim dengan interval penyemprotan 10-14 hari. Dan untuk sayur seminggu sekali ya Sobat Tani. Penyemprotan dilakukan dengan nozzle kabut di atas pertanaman, minimal 1 meter di atas tanaman. Posisi nozzle jangan lupa dihadapkan ke atas ya, tidak boleh diulang-ulang. Kemudian waktu penyemprotan bisa pagi, siang, sore, dan sebaiknya pada sore hari saat ada angin sehingga mudah menyemprot kabut. Perhatikan cuaca dan arah menyemprot mengikuti arah mata angin. Penyemprotan cukup dari atas mata dengan stick atau gagal semprot dapat diperpanjang hingga 2-3 meter. Aplikasi Biosaka efektif bila dibuat dan diaplikasikan di lokasi yang panen in situ dari bahan atau rumput atau daun di sekitar. Jarak efektif aplikasi maksimal 20 km, dan untuk lahan yang sudah berat atau tidak sehat harus lebih dekat lagi. Biosaka tidak efektif diaplikasikan atau dikirim antar wilayah karena berbasis pengenalan agroekosistem. Cara memilih rumput, meremas, menyemprot, dan testimoni hasilnya dapat dipelajari dari YouTube ini.
atau YouTube Pro Paktani dengan materi Biosaka, dan YouTube semisal dengan ciri-ciri ada Pak Ansar atau Profesor Robert Manurung ya Sobat Tani. Hal Sobat Tani, dari uji lapang yang telah dilakukan, manfaat dan kelebihan mengimplementasikan Elisitor Biosaka pada berbagai tanaman diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas kinerja yang baik. Reaksi Elisitor Biosaka dapat dilihat dalam waktu singkat setelah aplikasi. Yang kedua, dapat digunakan pada seluruh fase tanaman, mulai dari benih sampai panen. Yang ketiga, proses produksinya sangat sederhana dan cepat karena tidak menggunakan metode fermentasi yang biasanya memakan waktu paling cepat 1 minggu. Yang keempat, cara penggunaannya mudah dan penggunaan dosis yang sangat sedikit. Yang kelima, dapat diterapkan pada hampir semua tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan rumput makan ternak loh. Yang keenam, dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 30-70%. Yang ketujuh, bahan baku Elisitor Biosaka tersedia setiap saat di lingkungan petani dimanapun dan kapanpun loh. Yang kedelapan, biayanya Rp0 alias gratis karena petani bisa membuat sendiri dari bahan yang melimpah. Di sekitar pertanian tidak ada resiko kerugian bagi petani dan tanaman. Yang kesembilan, tidak beracun dan tidak berbahaya. Yang 10, meminimalisasi serangan hama penyakit. Yang ke-11, lahan menjadi subur. 12, umur panen lebih pendek. Dan yang terakhir, produktivitas dan produksi pasti lebih baik. Elisitor Biosaka adalah inovasi baru metode pertanian yang terbukti cukup efisien dan ramah lingkungan, patut dan layak untuk terus dikembangkan. Elisitor Biosaka merupakan kearifan lokal yang menggunakan konsep dari alam kembali ke alam. Penggunaan Elisitor Biosaka pada berbagai komoditas tanaman telah terbukti. Banyak sekali manfaatnya yang sudah telah disebutkan. Biosaka menjadi salah satu solusi bagi petani untuk dapat bertani secara efektif dan efisien, karena dengan penerapan Elisitor Biosaka di samping dapat mengurangi biaya produksi karena penggunaan pemakaian pupuk kimia yang berkurang, juga telah terbukti dapat meningkatkan kualitas produksi pertanian. Elisitor Biosaka, terobosan pertanian berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.